jadi nggak ada keterkaitannya. Dia angka saya. Terus masalah format, nggak soal. Hari ini saya temukan banyak macam format, saya nggak komentar tentang itu. Terus kalau memang ingin menghemat, kalau di RBP itu boleh loh, nggak ditulis SK sama KD nggak soal, tapi indikatornya wajib. Terus Ibu, kalau menggunakan RBP yang seperti ini khusus untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 Bu ya, yang ini. Nah ini ada kolom materi pembelajaran sangat besar Ibu ya. Tapi kan tulisannya 2 baris. Nggak soal memang. Tapi tujuan saya membuat format ini maksud saya adalah materi pembelajaran itu langsung ditulis di sini. Sehingga ibu dan bapak nggak perlu lagi buku, cukup melihat materi pembelajaran yang sudah disadur dari buku cetak ke sini. Umpamanya ibu menggunakan beberapa buku cetak, baik buku paket maupun buku yang lainnya, terus dipindahkan ke sini sehingga mungkin kita ke dalam ruangan tidak repot membawa terlalu banyak buku. Jadi kalau ditanya kenapa kolom materi pembelajaran sangat besar kolomnya, tujuannya seperti itu untuk kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 kembali lagi tidak memiliki materi pokok. Jadi nggak ada materi pokoknya. Nah mungkin secara bangga saya mengatakan seperti ini Bu. Ada sebuah rasa haru saya terhadap kesungguhan. Masalah benar dengan salah kita dalam proses. Pokoknya ada nilai kesungguhan. Yang nilai kesungguhannya itulah yang saya hari ini bangga bisa bersaudara dengan Bapak dan Ibu. Artinya masalah ilmu benar dengan salah itu kita dalam proses belajar. Nilai kesungguhan ibu bapak dalam kesini dulu, dan terus waktu prakteknya diuji cobakan. Masalah bisa atau tidak itu urusan belakangan Bu. Sudah mencoba, namanya juga kalau kata Alfrondek dalam metode-metode pembelajaran ada yang namanya trial and error, coba-coba salah, coba-coba salah. Nggak soal, pada akhirnya sebuah kesalahan itu kita perbaiki sehingga datanglah sebuah kebenaran. Saya kira seperti itu Bu. Tidak lagi dari saya, mungkin dari ibunya. Nggak apa-apa, langsung saya buka komennya Pak ya. Mungkin untuk 1 atau 2 yang tanya. Memang pada hakikatnya kalau sebelumnya tidak pernah seperti ini ada Pak Kevin. Jadi jatahnya Pak Kevin saya kasihkan ke ibu untuk menanyakan sesuatu yang berkenaan dengan materi kita selama 4 sore ini. Ayo Bu, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah pintar semua Bu ya. Ada Ibu? Terus kalau mulok Ibu ya, mulok kemarin kan dapat juga mulok ya Bu ya. Mulok itu kalau nggak dipilih 1 mulok, terus SKKD-nya Ibu sendiri yang buat. Jadi memang nggak ada dari pemerintah, dalam standar isi itu nggak ada mulok. Nggak ada SKKD, SKL nggak ada di mulok. Jadi tugas Ibu yang paling berat kalau ingin memunculkan mulok dalam sebuah pembelajaran adalah menyusun kembali SKL, terus menyusun SK, terus menyusun KD sampai menyusun indikatornya. Nah itu tugas yang paling berat. Kenapa? Karena memang pelajaran lain sudah ada SK dan KD-nya, sedangkan mulok tidak ada. Kalau mulok pengertian-pengertiannya itu sudah diberikan, saya nggak nyinggung. Intinya kalau Ibu ingin mulok itu berjalan dengan bagus, tolonglah dikondisikan SKKD-nya. Ya Bu ya. Nah kalau belum punya SKKD-nya mana mungkin jalan muloknya. Ntar kalau umpamanya ada 1 sekolah muloknya jalan, waktu kita cek SKKD muloknya mana nggak ada, musibah kita. Mau ngajar apa? Soalnya memang ngajarnya ikut-ikutan punya orang. Pada akhirnya memang SKKD per 1 sekolah akan sangat-sangat jauh berbeda di mulok. Ya Ibu, yang lainnya ada Ibu? Iya. Ya, kalau SKKD akhirnya menjadi tugas sekolah untuk menyusunnya. Duduk sama-sama yang memang punya wewenang dan punya keahlian di bidang itu. Kalau memang Ibu mau bahasa Aceh, paling tidak ada 1 pakar bahasa atau masalah kerajinan, paling tidak ada orang yang mengerti